Binat. Hmm. Gue dapet cerita ini dari cewek namanya Caca. Dia itu orang Mojokerto, Jawa Timur. Oke. Nah jadi dari kecil Caca itu tuh tinggal di rumah nenek sama kakeknya. Rumahnya tuh kayak bangunan kuno di daerah Jawa gitu. Lo kebayang lah ya bentukannya kayak gimana ya. Iya. Nah itu tuh rumah peninggalan canggah keluarganya Caca. Nah canggah itu tuh ternyata bahasa Jawa artinya tuh kayak buyut gitu. Pokoknya udah lama banget lah nih rumah ini ya. Ini gue jelasin dulu bentuk rumahnya. Rumah itu gede banget. Jendela dan pintunya tuh modelnya kayak kupu tarung gitu. Jadi kayak ada 2 daun pintu gitu jendelanya juga. Nah terus pintu itu tuh gak cuman ada 1 pasang, tapi setiap pintu tuh ada 4 daun pintu. Jadi pintu itu kedobel gitu lah. Nah Caca ini bilang ada cerita di rumah itu tuh dari dulu sekitar tahun 1957. Dari tahun 1957 ini udah angker nih rumah. Nah kejadian dialamin ini disaksin sendiri sama nyokapnya Caca. Jadi nyokapnya Caca ini tinggal di rumah kuno itu barengan sama kedua orang tuanya, nenek, kakek, dan juga saudara-saudaranya. Jadi total tuh ada 8 orang lah di sana. Dan itu tuh waktu 1957-an, nyokapnya Caca tuh masih umur 10 tahun. Kita sebut aja nyokapnya Caca namanya Dian ya. Oke. Saudara-saudara Dian ini juga umurnya cuma beda setahun 2 tahun sama Caca. Jadi kayak banyak saudara-saudaranya umurnya 11, 12 gitulah. Masih pada SMP, SD gitu. Di belakang rumahnya Caca, itu tuh ada kayak kebun luas banget. Ada pohon sawo yang gede, ada pohon kenitu, ada juga pohon melinjo yang katanya tuh emang banyak banget penghuninya, makhluk halusnya gitu. Di belakang itu juga ada sumur tua dan ada kebun yang ada rumah kecilnya gitu. Nah rumah kecil ini nih punya seorang janda udah tua banget, udah agak pikun, namanya tuh Mbok Kelemprah. Mbok Kelemprah. Iya. Nah jadi Mbok Kelemprah ini nih selalu ambil air tuh di sumur itu yang di belakang rumah kuno yang ditinggalin sama si Dian ya. Nah suatu hari waktu pas Mbok Kelemprah ini lagi ambil air pas mau maghrib, di situ Dian ngeliat, terus disapa lah sama Dian kayak, "Badene mendet tuyo Mbok." Artinya kayak mau ambil air ya Mbok. Nah si Mboknya bilang kayak, "Iya Ndok," gitu. Ya udah tuh karena udah mau maghrib, Dian langsung masuk ke dalam. Karena zaman dulu tuh masih percaya banget orang-orang kayak jangan keluar maghrib apalagi anak kecil gitu. Makanya pas maghrib Dian tuh langsung masuk ke rumah lah. Nah kebesokan harinya orang-orang tuh gak ngeliat sama sekali Mbok Kelemprah di rumahnya. Kayak lampu itu masih nyala aja gitu, terus sepi aja. Biasanya soalnya subuh-subuh tuh si Mbok ini udah nyapu di kebun, tapi ini tuh enggak. Nah dipikir sama orang tuanya Dian, Mbok Kelemprah ini sakit. Terus ibunya Dian tuh coba ngajak lah jenguk ke rumahnya si Mbok ini. Dan pas sampai di rumah si Mbok, rumahnya tuh kosong Binat, gak ada siapa. Nah di sini Dian cerita ke ibunya kalau terakhir Dian itu ngeliat si Mbok waktu pas maghrib mau